masyarakat ada korelasinya juga untuk apa yang mereka katakan seperti apa? Ya, khusus berhubungan dengan Rudiana karena berawal dari tindakan Rudiana mencari siapa pelakunya, artinya kita cukup iba juga dengan ada kematian anaknya. Akan tetapi bagaimanapun proses penegakan hukum itu ada prosesnya yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Nah, misalnya ada dugaan penganiayaan, seharusnya tidak terjadi apabila kepolisian melakukan suatu proses atau memproses perkara secara profesional. Nah, tapi bagaimanapun di sisi lain berhubungan dengan penganiayaan itu kan harus perlu dibuktikan secara bukti kuat enggak. Tapi di sisi lain ini karena berhubungan dengan kemanusiaan, bagaimanapun mereka merasakan dianiaya, ya mereka juga harus memperjuangkan haknya, walaupun secara ilmu pembuktian susah untuk diungkapkan gitu. Tapi itu menjadi arah atau menjadi penyebab perkara ini tidak terungkap dari dulu dan menyebabkan dugaan terjadi ya malpraktek lah, mungkin seperti itu. Artinya apa secara pribadi sebagai kuasa hukum masyarakat menyambut baik ya sih artinya Pak Rudiana diperiksa? Sangat menyambut baik karena kita bicara ke kronologis sedikit ya, kejadiannya tanggal 27. Kemudian mulai dari tanggal 29 Agustus 2016 ya, puncaknya di tanggal 31 dibawalah terduga pelaku terpidana waktu itu ke kantor polisi. Menangkap seseorang itu kan nggak boleh dilakukan secara sembarangan, walaupun dia berprofesi sebagai polisi, karena bukan dalam konteks tertangkap tangan. Tertangkap tangan itu tertangkapnya seseorang ketika melakukan tindak pidana atau beberapa saat diketahui oleh halayak ramai bahwa dia pelakunya. Ini kan sudah lewat dari bahasa beberapa saatnya itu sudah 3 sampai 4 hari. Seharusnya dilakukan penyelidikan dulu dong, baru dipanggil. Seperti itu prosedurnya. Tapi prosedur itu tidak dilakukan. Karena berawal dari situlah proses penangkapan orang yang diduga terjadi tidak profesional. Karena pengakuan terjadinya pembunuhan berencana dan pemerkosaan itu diawali dari pernyataan siapa? Diawali dari pernyataan Andi. Diawali dari pernyataan Andi dan Sudirman ya. Iya. Mereka menyampaikan bahwa mereka dan terdakwa yang lain melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan. Hanya catatan itu saja yang disampaikan. Nah, tapi di sisi lain kita bicara di putusan, semua terpidana ini sekarang merasa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan. Kemudian juga berhubungan dengan saksi yang dihadirkan seperti Liga Akbar. Liga Akbar karena waktu itu adalah teman daripada almarhum Eki, dipanggil oleh Rudiana untuk memperkuat saksi. Bahasa memperkuat saksi ini apa? Orang yang tidak tahu peristiwanya sama sekali dijadikan saksi seolah-olah mengetahui peristiwa pidana. Nah, makanya semakin kuat rekayasa yang terjadi dalam perkara ini. Karena jelas Liga Akbar menyatakan mencabut laporannya. Belum lagi ditambah kejanggalan lain. Misalnya DPO yang melatar belakangi perkara ini. Di situ ada siapa namanya? Ada Peggy yang dulu disebut Peggy Perong atau Eki. Kemudian yang kedua adalah Dani, yang ketiga Andi. Di situ Dani dan Peggy katanya cintanya ditolak oleh Pina. Kemudian kalau Andi karena dia ada masalah dengan geng motor Monreker, geng motor XTC.
Nah, latar belakangnya aja kan simpang siur seperti ini. Dan ketiga orang ini yang menariknya adalah yang pernah dijadikan DPO. Ketika tuduhan seperti ini, latar belakang seperti ini, ya rangkaian peristiwanya jadi kabur semua. Makanya karena proses ini sudah berjalan, tapi tetap saya selaku praktisi hukum, selaku pengacara, sangat sangat kecewa sekali dengan putusan yang ada, terutama putusan hakim ya, di tingkat pertama banding kasasi. Kok bisa latar belakang dari yang disebutkan namanya tadi nggak pernah hadir dalam persidangan, nggak pernah diperiksa, tapi rangkaian pembunuhan berencana dan pemerkosaannya terjadi gitu loh, ya kan? Nah, kemudian berhubungan dengan sperma. Nah, ini juga menarik. Berhubungan dengan sperma, menurut ahli Reza Indragiri, kenapa tidak dilakukan tes DNA? Nah, sebagaimana pernyataan dari Kapolri, Wakapolri menyampaikan, mereka mengakui bahwa tidak dilakukan secara maksimal scientific crime investigation dalam perkara tersebut. Karena perkaranya sudah lama, kita tidak menghubungkan dengan petinggi-petinggi Polri di sini, akan tetapi ada kelalaian oknum di situ. Kenapa tidak dilakukan? Walaupun ada yang beralasan karena dikira awalnya adalah kecelakaan murni. Terlepas dari itu, seharusnya proses itu tidak bisa dilewatkan. Gitu. Kemudian ditambah lagi di situ CCTV ada, tapi kenapa tidak dibuka? Di BAP juga disebutkan ada CCTV, tapi belum dibuka. Itu kan terlalu lucu. Tidak ada penjelasan yang utuh terkait CCTV. Seandainya dibilang CCTV kabur, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa dibuka. Kemudian ada komunikasi dari media SMS atau waktu itu zamannya BBM, terutama dari SMS yang menarik karena diawali dari tindakan saudara Dani yang menyampaikan, ini berhubungan dengan pembunuhan berencana. Saudara Dani menyampaikan bahwa dia SMS rekan-rekannya lain, terpidana yang lain akan menyerang geng motor XTC. Nah, notabene ada SMS-nya, tapi SMS-nya sampai sekarang tidak di screenshot, tidak pernah dilampirkan. Pertanyaannya, benar nggak kejadian itu kalau seperti itu? Secara sign criminal investigation-nya jelas-jelas tidak ada di situ. Padahal dari bukti komunikasi mereka seharusnya membuat terang benderang perkara ini. Nggak perlu kita lihat dari CCTV-nya, dari komunikasi yang ada saja. Nah, karena sekarang sudah bahasa zaman modern ya, semua udah pakai handphone, ya seharusnya kan nggak mudah, sangat mudah bagi saya penyidik untuk membuka itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, temuan apa lagi di sini? Terkait kejanggalan visum. Nah, nanti lebih lanjut ahli tentunya yang akan menindaklanjuti. Kematian daripada, terutama berhubungan dengan pemerkosaan ya. Kematian Pina tanggal 27, dikebumikan tanggal 28. 9 hari setelah itu, sekitar tanggal 5, dibongkar kuburnya atau dipisum. Ya kan? Nah, kita berbalik ke belakang dalam proses orang sebelum dikebumikan, karena kita cek agama dari Pina adalah Islam. Pasti bagian sensitif atau badan secara keseluruhan, terutama bagian sensitif, baik vagina maupun duburnya pasti akan dibersihkan dengan maksimal, karena dia akan menghadap Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seharusnya ketika proses dibersihkan itu ditemukan spermanya kalau memang ini murni pemerkosaan. Dugaan kita orang umum atau orang awam pasti yakin nggak mungkin ada sperma ketika pembongkaran kubur karena sudah dibersihkan. Tapi di situ saya juga nggak mau spekulasi karena yang menjelaskan adalah ahli, gitu. Tapi karena ini berhubungan dengan ahli, bukan berhubungan dengan sakatatal ya, karena sakatatal dalam konteks pemerkosaan tidak ada tuduhan
terhadap Saka Tatal di situ. Tapi terhadap terpidana yang lain, seharusnya dari pengacaranya, misalnya dari korban pun, dari pengacara korban pun perlu ditindaklanjuti karena termasuk fakta yang sangat menarik. Seperti itu. Bang, maksudnya ahli apa bang? Maksudnya itu ahli forensik, ahli? Ya tentu ahli forensik. Ya, intinya berhubungan dengan besok et repertumnya, kedokteran forensik maksudnya. Seperti itu. Ya seharusnya orang-orang seperti Pak Hotman Paris misalkan, dia juga selaku pengacara korban mencari tahu ketika ada fakta-fakta seperti ini. Bagaimana cerita ketika orang mau dikebumikan sudah dibersihkan seperti itu, tiba-tiba setelah dibongkar kuburnya lagi masih menemukan spermanya. Karena di sisi lain kekuatan sperma itu ada waktunya. Nanti juga itu ahli yang menyebutkan. Seperti itu. Oh.